Kalau kita lihat Sri Mulyani, rekam jejaknya jelas nggak main-main. Pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia, bahkan sempat duduk di kursi Direktur Bank Dunia. Sementara itu nama Purbaya Yudi dikenal lewat pernyataannya yang bombastis. Gayanya nyaris kayak selebgram ekonomi yang sukses nyedot perhatian publik. Ditambah lagi dia punya keberanian buat adu argumen dengan pejabat-pejabat lain. Sesuatu yang jarang banget dilakukan di level itu. Tapi pertanyaannya, apakah Menteri Keuangan kita yang sekarang bisa dibilang kurang baik dibanding pendahulunya? Well, kalau bicara reputasi global, ya Purbaya masih kalah jauh. Tapi dari segi approach, belum tentu. Bisa jadi justru langkah beraninya yang dibutuhkan buat nyembuhin ekonomi Indonesia yang belakangan ini kelihatan uring-uringan. Penasaran kayak gimana bedanya dua sosok ini? Yuk, kita bedah bareng. Mulai dari latar belakang, gaya kerja, sampai cara pandang mereka yang beda banget. Biar kita bisa dapat gambaran lebih jelas. Sebenarnya apa sih maunya Menteri Keuangan yang dulu dibandingkan yang sekarang? Selamat datang di YouTube channel Slave Berdasi. Di sini, Slave Berdasi akan menawarkan berbagai pil pahit. Berbagai cerita berdasarkan kejujuran pada realita yang pahit, lugas, dan apa adanya. Seperti layaknya pil pahit, menerima dan menelannya sudah pasti sulit. Tapi dengan itulah, kita bisa jadi lebih baik. Subscribe biar nggak ketinggalan, like dan komen kalau suka sama videonya. Setelah 15 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam dua periode yang berbeda, akhirnya Sri Mulyani Indrawati resmi lengser. Digantikan oleh Purbawa Yudi Sadewa, ekonom yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua LPS. Berbeda jauh dengan citra Sri Mulyani yang di mata publik dikenal sebagai sosok profesional kelas dunia, berintegritas tinggi dan cenderung kalem. Purbaya datang dengan gaya yang ya bisa dibilang lebih no filter ya. Dalam waktu singkat, dia tampil bak selegram ekonomi. Penuh aksi bombastis dan pernyataan berani yang bikin banyak orang angkat alis. Bayangin aja, dia berani naruh SAL atau sisa anggaran lebih sebesar 200 triliun di bank komersial. Menolak pendanaan KCIC, ngegas soal family office gagasan Luhut yang mau dibiayai APBN, bahkan minta balikin duit program makan bergizi gratis senilai 71 triliun karena dianggap nggak tepat sasaran. Gaya beraninya jelas beda banget dari Sri Mulyani yang lebih diplomatis dan rapi dalam bicara. Menarik banget buat disimak. Seberapa jauh sih perbedaan dua menteri keuangan ini? Dari gaya komunikasi, kebijakan, sampai cara pandang terhadap ekonomi nasional, keduanya kayak mewakili dua kutub ekstrim yang sama-sama percaya diri membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tapi dengan jalan yang jelas nggak sama. Sri Mulyani itu kayak paket lengkap, otak encer, integritas tinggi, dan pengalaman yang mendunia. Karir akademiknya aja udah bikin kagum. Lulusan Fakultas Ekonomi UI, sempat jadi dosen di sana, lalu lanjut studi ke Amerika di University of Illinois, hingga meraih gelar doktoral. Di masa mudanya, sebelum Krismon 98, fotonya sering muncul di berbagai forum sebagai ekonom dan peneliti aktif dari UI yang vokal bahas kebijakan publik. Lalu karirnya melejit. Jadi Menteri Keuangan di 2005 sampai 2010, lalu sempat direkrut jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010 sampai 2016. Posisi yang bikin namanya sejajar dengan ekonom kelas dunia. Reputasinya di level global begitu kuat sampai berkali-kali masuk daftar Best Finance Minister in the World pas zaman periode pertama pemerintahan SBY. Karena kesuksesannya menaikkan penerimaan pajak. Sri Mulyani dikenal tegas, integritas, rasional, dan gak neko-neko dalam menjaga fiskal negara. Gaya kerjanya mungkin gak flamboyan, tapi hasilnya nyata. APBN lebih disiplin, utang terkendali, dan citra Indonesia di mata investor internasional jauh lebih kredibel. Kalau ekonomi itu orkestra besar, maka Sri Mulyani adalah konduktor yang tenang tapi presisi. Tiap gesekan biola fiskal dan tabuhan drum defisitnya punya melodi yang pas dan enak di telinga. Dan sebagaimana kita sering menyebut istri sebagai Menteri Keuangan karena cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan, beliau sebagai Menteri Keuangan wanita juga terkenal atas kedisiplinannya. Berbeda banget sama beliau dari sisi kemilau karir, jelas harus diakui Purbawa Yudi belum bisa menyaingi reputasi Sri Mulyani. Tapi jangan salah, perbedaan mereka justru menarik.
Karena bukan cuma soal pamor, tapi juga soal DNA intelektual yang benar-benar beda jalur. Bayangin aja, Purbaya itu awalnya bukan ekonom, tapi insinyur. Lulusan teknik elektro ITB. Bukan jurusan yang biasa ngurusin fiskal, tapi dari situ justru kelihatan dasar logika dan cara berpikirnya yang teknikal banget. Rasional, sistematis, dan kadang nyablak. Karena mikirnya lurus-lurus aja. Baru setelah lanjut S2 dan S3 ekonomi di Purdue University Amerika Serikat, dia mulai nyemplung beneran tuh ke dunia ekonomi. Dari sinilah Purbaya matang sebagai ekonom, bukan dari dunia penelitian di universitas dan lembaga keuangan seperti IMF dan World Bank kayak Sri Mulyani, tapi lewat pengalaman langsung di Danareksa Research Institute, tempat dia belajar membaca denyut ekonomi dari sisi pasar dan investor finansial. Jadi jangan kaget kalau gaya ngomongnya kadang lebih mirip analis pasar ketimbang pejabat publik. Logika data dulu, politik belakangan. Di sini kita bisa lihat dua mazhab ekonomi yang beda banget. Di satu sisi ada Sri Mulyani, ekonom murni hasil tempat akademik dan riset, terbiasa berdebat dengan data, angka, dan logika empiris di forum-forum internasional. Di sisi lain ada Purbaya, anak lapangan yang besar di dunia praktisi. Danareksa Generation, kiblatnya pasar modal Indonesia zaman itu. Sri Mulyani adalah tipikal ekonom yang mikirnya rapi, runut, dan berbasis teori. Semuanya harus bisa dijustifikasi dengan data empiris. Sementara Purbaya hasil kawah canda di muka diskusi bareng para trader, analis, dan investor yang tiap hari hidup dari dinamika pasar. Realistis, to the point, dan kadang belak-belakan. Nggak heran kalau dalam beberapa pidatonya dia nyebut IHSG secara eksplisit berkali-kali. Sesuatu yang hampir nggak pernah dilakukan Sri Mulyani. Sebagai jebolan Danareksa, wajar banget kalau Purbaya ini pro-market. Bahasa ekonominya udah kayak Wall Street Indonesia. Lebih terbuka terhadap pasar, lebih risk taker, dan lebih cepat bereaksi terhadap kondisi real. Jadi kalau Sri Mulyani itu kayak profesor ekonomi yang bikin blueprint, Purbaya itu trader senior yang langsung eksekusi di lapangan. Dalam hal sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto yang saat ini memiliki nawacita pertumbuhan ekonomi 8%, dua sosok ini jelas punya peran krusial buat ngejaga mesin fiskal tetap jalan mulus. Tapi dari sejumlah kebijakan dan pernyataan publik mereka, kelihatan banget perbedaan gaya dan cara pandangnya. Kisah sukses Ibu Sri Mulyani waktu awal menjabat Menteri Keuangan di era SBY itu udah kayak legenda, gengs. Di tangan beliau, tax ratio Indonesia berhasil naik signifikan. Pencapaian langka yang bikin dunia ngelirik dan akhirnya menobatkannya sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Waktu masuk ke era Presiden Jokowi, fokus Sri Mulyani masih konsisten di KPI utamanya, meningkatkan penerimaan negara dan disiplin mengatur fiskal. Gaya beliau tuh konservatif tapi rapi, utang tetap diambil tapi semuanya dihitung dengan presisi. Jadi ya boleh aja bilang Sri Mulyani hobi ngutang, tapi faktanya semua menteri keuangan di dunia kerjaannya juga gitu. Bahkan China pun. Satu hal yang unik sebagai sosok perempuan yang tegas dan berprinsip, kayaknya beliau kurang serak sama bisnis rokok. Buktinya setiap tahun cukainya dinaikin tanpa ampun, 10-11% terus. Industri rokok raksasa pun megap-megap, sementara pasar gelap yang gak bayar cukai justru tumbuh subur. Ironis sih, tapi ya begitulah gaya Sri Mulyani. Tegas, konsisten, dan gak peduli kalau ada yang kebakaran jenggot. Mungkin ya, dalam pikiran Sri Mulyani, masalah penertiban cukai ilegal kan bukan ranahnya dia lagi. Dia lebih berpikir soal kesehatan yang kasih pengaruh ke risiko subsidi BPJS Kesehatan yang membengkak karena masyarakat yang kecanduan rokok. Beda banget sama gaya Sri Mulyani. Purbaya kelihatannya nggak terlalu terobsesi sama KPI klasik kayak ningkatin penerimaan negara. Buktinya dia malah nunda kenaikan pajak e-commerce biar bisnis online bisa napas dulu. Lanjut perpanjang kasih insentif pajak properti dan sama sekali nggak nyentuh kenaikan cukai rokok. Bahkan dia terang-terangan against kebijakan tax amnesty yang katanya cuma trik sesaat buat naikin penerimaan pajak alias tipu-tipu. Ini semua kan potensi penerimaan negara. Yang lebih bikin heboh, Purbaya berani mindahin dana kas negara sebesar 200 triliun rupiah yang tadinya nganggur di Bank Indonesia dipindah ke bank-bank BUMN biar uangnya muter di ekonomi. Gila, ini langkah gede banget dan jelas beresiko tinggi.
Kalau kredit macet naik, ya bisa jadi bumerang balik ke dia. Tapi disinilah kelihatan bedanya. Dia bukan tipe yang main aman kayak Sri Mulyani. Purbaya ngambil posisi yang lebih berani. Dorong dulu ekonomi, pajak nanti ikut naik sendiri. Logikanya, kalau roda ekonomi berputar lebih cepat, penerimaan pajak bakal tumbuh otomatis. Apakah itu pasti berhasil? Ya jelas belum tentu. Bukan hal yang aneh kalau dalam 1-2 tahun ke depan Purbaya bakal ngambil langkah yang lebih berani, termasuk soal utang. Jangan kaget kalau defisit fiskal tembus batas 3% dari GDP alias naikin rasio utang. Karena dari gayanya sih tujuannya jelas, ngedorong ekonomi biar lebih kencang. Ya kecuali dia keburu kena reshuffle duluan gara-gara terlalu banyak ribut sama pejabat lain. Cara nambah utang selain dari lebarin defisit fiskal bisa juga dengan cara lain. Misalnya nerbitin surat utang pemerintah daerah kayak yang dilakukan China. Selama ini kan Indo cuma nerbitin surat utang hanya di level pemerintah pusat. Ya banyak cara menuju Roma guys. Purbaya sendiri udah ngomong terus terang, kenapa enggak selama utangnya dipakai dengan akuntabilitas yang jelas. Bukan buat proyek-proyek bocor yang ujung-ujungnya cuma nambah lubang baru. Masalahnya ya gimana ngukur akuntabilitas itu? Di atas kertas sih gampang, tapi di dunia nyata seringnya cuma bisa diklaim sepihak. Self-proclaimed success story yang belum tentu beneran berdampak nyata. Dengan banyaknya keringanan dan insentif pajak yang dikasih, ya jangan heran kalau tax achievement Purbaya nanti bisa meleset jauh dari target. Pertumbuhan penerimaan pajaknya mungkin bakal kelihatan jauh lebih buruk dibanding era Sri Mulyani yang super disiplin dan ketat soal fiskal. Masalahnya, di sisi lain tekanan buat belanja negara justru makin besar. Ada ambisi program gede-gedean dari presiden. Mulai dari program makan bergizi gratis yang nilainya 400 triliun, program 3 juta rumah rakyat sampai pendanaan 3 miliar per koperasi desa yang total butuh duit 240 triliun. Semua itu butuh duit dan banyak banget. Kalau penerimaan negara turun dan belanja naik, dari mana nambahnya? Ya dari mana lagi kalau bukan utang lebih banyak. Dari sini terlihat approach yang dilakukan Sri Mulyani untuk penerimaan negara untuk menutupi anggaran terlihat lebih realistis dan pragmatis. Lihat yang di depan mata aja, nggak ngelihat untuk beberapa tahun ke depan. Ya kalau dia masih jadi menterinya, belum tentu juga berhasil kan. Kan review tax achievement tiap tahun, bukan tiap 5 tahun sekali. Bukannya Sri Mulyani nggak paham cara Purbaya, tapi sangat beresiko. Dengan Purbaya menyebut Sumitronomik sebagai pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, semakin memperkuat approach yang akan diambil nantinya. Sumitro ini adalah ekonom beken, mantan menteri tahun 60-70-an yang nggak lain adalah ayahanda dari Presiden Prabowo. Pilar penting Sumitronomik adalah 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi di mana Prabowo selalu ingin tumbuh 8%. 2. Pemerataan manfaat pembangunan di mana dana koperasi bisa sampai 240 triliun. 3. Stabilitas nasional yang dinamis di mana budget MBJ bisa sampai 400 triliun dan subsidi lainnya. Dan ya untuk mencapai itu semua, pelebaran defisit fiskal aka nambah utang bisa ditempuh dengan catatan produktif, memberikan implikasi yang lebih besar. Lalu apakah salah kalau pemerintah berutang lebih banyak? Nggak selalu kok. Justru sekarang ini bisa dibilang timingnya lagi lumayan pas. Bunga surat utang negara turun dari sekitar 7-8% menjadi 6%. Artinya biaya pinjaman pemerintah lagi murah-murahnya. Jadi secara teori ini saat yang ideal buat ngambil utang baru, asal dipakai dengan benar. Dan ya sekali lagi walau saat ini pemerintah masih dibatasi defisit fiskal di bawah 3%, masih ada cara lain untuk menarik pinjaman. Contoh aja tuh, Danantara kan nerbitin Patriot Bond bunga 2%. Itu nggak masuk dalam defisit fiskal, udah dipisahkan dari APBN. Pertanyaannya ya balik lagi, utang itu dipakai buat apa? Kalau buat hal produktif kayak bangun infrastruktur yang ningkatin efisiensi ekonomi, riset teknologi, atau pengembangan industri baru, ya sah-sah aja. Tapi kalau ujung-ujungnya cuma buat nutupin konsumsi jangka pendek atau proyek yang nggak ada multiplier efeknya, itu baru bahaya. Kita udah bahas tuh di video sebelumnya, gimana India berani ngutang besar-besaran tapi hasilnya jelas. Ekonomi tumbuh lewat industrialisasi dan inovasi.
Mungkin bisa dibilang ini sejalan dengan nawacita Sumitronomik. Kebetulan pertumbuhan ekonomi India memang range-nya 7-8%. Nah tapi kalau Indonesia bisa sama nggak? Masih tanda tanya besar. Yang jelas, Purbaya lagi coba gebrak meja dengan pendekatan yang beda dari pakem Menteri Keuangan sebelumnya. Dia nggak sekedar ngejar KPI klasik kayak ningkatin pajak atau jaga defisit tetap jinak. Fokusnya lebih ke boosting growth first, tax will follow later. Langkah yang berani dan jujur aja, beresiko banget. Kalau gagal ya bisa jadi bumerang, tapi kalau berhasil sejarah bakal nyatet dia sebagai Menteri Keuangan yang berani ngelawan arus dan berhasil benerin arah ekonomi Indonesia. Sekarang pertanyaannya gimana menurut kalian? Langkah Purbaya ini visioner dan perlu didukung atau malah terlalu nekat dan beresiko buat keuangan negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Gue pengen tahu, kalian tim Purbaya atau tim Sri Mulyani nih? Melalui petualangan perspektif ini, Slave Berdasi bercerita dari point of view-nya sendiri tentang hidup, pekerjaan, keuangan, ekonomi, sosial secara jujur apa adanya. Semoga melalui cerita Slave Berdasi, kalian mendapatkan sudut pandang baru yang bermanfaat. Like dan komen kalau suka sama videonya, dan subscribe untuk ngikutin video-video terbaru dari Slave Berdasi. Sampai ketemu di video berikutnya.